ini dalam mendalami kebenaran firman-Mu, kegembiraan ilahi atas pertobatan orang berdosa. Bapak di sorga, biarlah saat pendalaman akan kebenaran firman-Mu ini, kami bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kami berproses, terutama kami menjadi murid yang militan dalam menghadapi zaman yang kami hadapi saat ini. Kami serahkan Tuhan firman ini dalam pertolongan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini dari Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan di tengah-tengah persekutuan kita, yaitu tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Lukas 15 ayat 1 sampai 10, lanjutan minggu yang lalu. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, "Bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang itu." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Sedemikian jauh firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya bisa kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, ada 2 perumpamaan Yesus begitu, yaitu tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang. Yang disampaikan dalam konteks masyarakat Yahudi supaya mereka bisa lebih mudah apa yang menjadi maksud dan tujuan Yesus begitu. Pada masa itu masyarakat terbagi dalam kelompok-kelompok, seperti ada kelompok pemungut cukai, ada orang berdosa, orang Farisi, dan ahli Taurat begitu. Pemungut cukai dan orang berdosa dipandang rendah dan dijauhi, sedangkan Farisi dan ahli Taurat merasa diri sebagai penjaga kemurnian agama. Tindakan Yesus yang menerima dan makan bersama orang berdosa menimbulkan kritik dari kelompok religius tersebut gitu, karena dianggap melanggar norma sosial dan agama. Dalam budaya Yahudi, makan bersama adalah simbol penerimaan dan persahabatan, sehingga tindakan Yesus menjadi bentuk pengakuan terhadap mereka yang dikucilkan. Perumpamaan yang disampaikan Yesus bertujuan menanggapi kritik ini dan mengajarkan kasih Allah yang melampaui batas-batas sosial dan religius begitu. Lalu kita mau melihat nantinya melalui firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana ini kita bisa menghubungkannya di dalam konteks kita masa kini begitu. Bagaimana kita, apakah firman Tuhan ini
bisa betul-betul saudara-saudari kita aplikasikan dalam konteks kita masa kini. Bagaimana sebetulnya konteks masyarakat pada masa itu, begitu ini tadi sudah kami jelaskan tentang ada kelompok-kelompok begitu, kelompok yang tertinggi Farisi dan ahli Taurat. Lalu bagaimana itu ini bisa kita terapkan dalam konteks kita masa kini begitu. Apakah tindakan kontroversial Yesus ini menerima dan pemungut cukai juga masih terjadi dalam kehidupan kita masa kini? Lalu saudara-saudari, di tengah masyarakat modern yang masih sering membangun sekat-sekat sosial, ekonomi dan agama, banyak individu yang merasa terpinggirkan atau tidak diterima karena latar belakang ataupun status ataupun kesalahan masa lalu begitu. Fenomena diskriminasi, pengucilan dan penghakiman masih kerap terjadi baik di lingkungan sosial, tempat kerja maupun komunitas keagamaan begitu. Perumpamaan Yesus mengingatkan gereja dan setiap orang percaya untuk menolak sikap eksklusif, artinya mengelompokkan orang begitu. Jadi makan bersama mereka ini menjadi simbol penerimaan dan persahabatan, apa yang dikatakan dalam ayat 1 ayat 2 itu gitu. Di mana Yesus makan dengan yang dikategorikan orang-orang berdosa, yaitu pemungut dan orang berdosa begitu. Jadi apakah kita masih menganggap bahwasannya ketika terjadi sebagaimana yang dikatakan ayat 1 dan ayat 2 itu kita langsung memperhatikan norma-norma sosial ataupun agama yang mapan kita. Jadi perumpamaan Yesus ini mengingatkan gereja dan setiap orang percaya menolak sikap eksklusif dan membangun komunitas yang inklusif, di mana setiap orang diterima dan diberi kesempatan untuk bertumbuh serta dipulihkan begitu. Serta Allah melampaui batas-batas sosial menjadi teladan bagi gereja masa kini dalam merangkul dan memulihkan mereka yang tersisih. Jadi bagaimana gereja sebagaimana yang pernah kita bahas misalnya Sumatera Utara yang tergolong tinggi dalam pemakaian narkoba, yang kecanduan. Lalu bagaimana gereja bisa hadir di tempat seperti itu, ataupun ada kita dengar dengan kasus-kasus begal begitu, atau kasus yang baru kita lewati di tengah-tengah bangsa kita ini, kasus demonstrasi, apakah langsung kita kelompokkan mereka itu adalah orang yang betul-betul yang sudah berani begitu, dan kita ini yang berdiam adalah orang-orang yang berdosa. Nah, dalam situasi itu, saudara-saudari, maka firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana supaya sekat-sekat itu bisa dirobohkan gitu. Jadi apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini, kegembiraan ilahi atas pertobatan orang dosa. Jadi bisa kita lihat lebih dalam kegembiraan itu, kegembiraan yang ilahi itu. Jadi saudara-saudari, kita bisa melihat reaksi Farisi dan ahli Taurat terhadap ayat 1 dan ayat 2 itu. Mengapa ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka begitu. Saudara-saudari, bahwasannya kita lihat bahwasannya Yesus menerobos batas-batas duniawi pada masa itu, bahwasannya dia makan dengan orang-orang berdosa ataupun pemungut cukai yang tidak sekelompok dengan orang Farisi dan ahli Taurat begitu. Nah itu, jadi kita harus sadar memang bahwasannya perlu ada otokritik ataupun makna daripada sebuah kritik begitu. Baik di tengah-tengah gereja, yang penting kritik itu harus memang ya murni dalam rangka untuk memperbaiki. Jadi bukan kritik untuk mau meninggikan diri ataupun menganggap dirinya hebat ataupun merendahkan orang lain begitu. Tapi betul-betul kritik itu adalah kritik yang bermakna begitu. Jadi saudara-saudari, apakah di situ mau terjadi pelanggaran norma kemurnian agama yang sudah ada pada masa itu? Atau menjadi satu ancaman terhadap tatanan sosial
yang sudah terjadi di tengah-tengah masyarakat di mana sudah terjadi pengelompokan begitu. Bagaimana ini penurunan status sosial Yesus ketika dia makan dengan orang-orang yang berdosa itu. Jadi ini merupakan jadi tantangan terhadap otoritas religius begitu. Sudah mampukah sebetulnya orang-orang yang beragama itu menembus batas-batas antara yang menganggap dirinya orang benar dan orang lain adalah orang yang berdosa dan bisa sama-sama bertumbuh bersama begitu. Jadi saudara-saudari, dua perumpamaan ini merupakan otokritik terhadap mereka yang beragama yang dianggap sudah mapan begitu. Jadi kalau kita lihat tadi di dalam ayat 4 sampai 7 itu, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang, bagaimana orang gembala menjaga domba 100 ekor, hilang satu, pergi mencari yang satu itu gitu sampai dapat. Dan ketika ditemukannya, betapa bersukacitanya dia. Demikian juga lah sebagaimana yang dikatakan pada ayat 7 begitu, betapa bersukacitanya, betapa gembira secara ilahi pertobatan orang berdosa itu. Saya baca ayat yang ke-7, saudara-saudari, dikatakan seperti ini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang dosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang yang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi bisa kita saudara-saudari menganggap bahwasannya kita berada di yang satu ini yang dicari secara terus-menerus setelah ditemukan betapa sukacitanya malaikat-malaikat di sorga atas penemuan itu. Dan juga saudara-saudari perumpamaan tentang dirham yang hilang. Jadi perempuan ini dia kehilangan satu dari 10 dirhamnya. Jadi ini peristiwanya terjadi di rumah. Kalau yang tadi peristiwanya terjadi di padang atau di padang gurun atau di ladang, saudara-saudari. Tapi ini berada di rumah begitu. Menyapu seluruh rumah dan setelah menemukan yang hilang itu mengundang tetangga untuk bersukacita. Jadi saudara-saudari, artinya ini perumpamaan ini bisa ini saudara-saudari bahwasanya sudah satu rumah tapi hilang satu itu kan. Hilang satu dari yang 10 itu. Setelah ditemukan betapa bersukacitanya sebagaimana yang dikatakan pada ayat 10. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi saudara-saudari perlu kita dalami makna hilang di situ ayat 4 sampai 10 itu begitu. Jadi kalau dilihat saudara-saudari makna hilang dari kata apoluo gitu kan. Jadi bukan hanya sekedar tersesat, tetapi saudara-saudari bisa juga berarti hilang di situ binasa atau hancur, terputus dari tujuan semula begitu, kehilangan arah hidup itu dari makna apoduo di situ. Lalu kalau apa bisa dilihat itu makna kehilangan itu dari segi teologisnya bahwasanya manusia terpisah dari Allah. Jadi mereka sedang mengalami bahaya kehancuran rohani di saat kehilangan itu. Jadi sebetulnya mereka merindukan penyelamatan yang total. Jadi mereka tidak dapat kembali sendiri sama seperti domba itu. Kita tahu domba saudara-saudari harus ada yang menuntun dan mengarahkan supaya dia tahu jalan. Kalau dia sendiri dia tidak akan tahu jalan. Jadi sangat penting domba itu bersama-sama. Tapi kalau dia terpisah dari rombongannya, disitulah bisa dia tersesat dan terhilang dan tidak dapat kembali lagi. Demikian juga dengan kayak dirham itu tidak bisa kembali kalau tidak dicari. Ya, nanti bisa semakin kita dalami lagi nih, kita diskusikan saudara-saudari siapa yang perlu dicari gitu. Jadi saudara-saudari
bisa kita lihat tentang karakter Allah di dalam mencari itu sebagai seorang gembala dan seorang perempuan yang mencari itu. Jadi sama seperti minggu yang lalu, inisiatif yang pertama adalah datang dari Allah yang harus mencari lebih dahulu. Jadi kita harus yakin lebih dahulu, saudara-saudari, Allah yang lebih dahulu mencari. Lalu saudara-saudari, orang yang dicari itu aktif mencari yang terhilang, atau kembali saudara-saudari kami sampaikan, Allah yang mencari, dia aktif, tidak pernah menyerah dalam pencarian itu, meninggalkan yang aman untuk mencari yang hilang, prioritas pada yang terputus. Jadi kita lihat saudara-saudari, inisiatif Allah itu Allah yang begitu mengasihi, Allah yang mau merendahkan hati, Allah yang mau berkorban, Allah yang mau berdamai, Allah yang mau manusia yang terhilang itu. Itu dalam rangka menunjukkan belas kasihan ilahi itu gitu. Jadi melampaui batas sosial dan religi, saudari. Tidak membedakan status ataupun latar belakang orang. Jadi tidak dibeda-bedakan apakah dia orang Parisi, Saduki, orang penting, orang konglomerat, tapi semuanya sama gitu. Kasih tanpa syarat untuk setiap individu. Sukacita atas setiap pertobatan. Setiap pertobatan di sini kata yang dipergunakan pertobatan itu metanoia. Jadi metanoia itu artinya ada perubahan datang dalam pikiran manusia itu dari yang tak kelihatan menjadi kelihatan. Itu saudara-saudari, pertobatan itu yang paling utama tidak hanya di dalam nampak dalam kehidupan nyata, tapi bagaimana di dalam pola pikir gitu. Jadi saudara-saudari, apa yang disampaikan oleh Yesus ini menjadi kritikan begitu terhadap sikap eksklusif, pembalikan paradigma sosial yang sudah tertata selama ini di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka sangat eksklusif dan merasa nyaman bagi Farisi, Sadukinya dan orang beragama pada masa itu, dan juga nyaman juga mereka melakukan penghakiman berdasarkan ketaatan hukum, dan juga nyaman juga mereka pisahan antara yang suci dan yang najis, dan juga ada hierarki sosial yang kaku gitu. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Lalu Yesus hadir di tengah-tengah mereka dengan memberikan sistem nilai yang baru. Bagaimana mereka bisa inklusivitas, bukan eksklusivitas. Artinya orang yang sudah bertobat itu bisa terbuka kepada semua orang. Terbuka kepada semua orang. Penerimaan berdasarkan pertobatan dan mampu melewati batas-batas. Semua manusia setara di hadapan Allah diperlakukan. Jadi saudara-saudari, bagaimana kita bisa memperlakukan semua orang setara di hadapan Allah? Ini bukan sesuatu yang mudah. Kadang kita pun sebagai pendeta bisa membeda-bedakan gitu kan. Nah, ini kelompok orang kaya, ini kelompok orang miskin. Tapi bagaimana sebetulnya kita bisa setara, duduk bersama di hadapan Allah tanpa membeda-bedakan? Terkadang kita bisa lebih menghormati karena status seseorang itu punya kekayaan lebih begitu. Saya baru-baru ini pernah berkhotbah di sebuah gereja. Saya melihat dia orang kaya yang punya perkebunan yang cukup banyak, tapi dia ikut bersama dalam merayakan Paskah, duduk bersama, ikut berlomba gitu, membaur betul-betul kesetaraan di tengah-tengah umat itu. Kita senang juga seperti itu, saudara-saudari. Itu maksudnya kesetaraan di hadapan Allah. Dan juga saudara-saudari, bahwasannya sukacita di surga ini menjadi pusat pembahasan kita pada malam hari ini. Sukacita di surga menjadi pusat daripada perumpamaan ini. Lebih besar untuk satu orang berdosa yang bertobat gitu. Jadi
satu orang yang bertobat itu lebih besar dibanding 99 orang itu. Di situ terjadi sukacita yang ilahi. Dulu pernah saya diskusi dengan kawan, bahwasannya kita harus berada di satu orang ini dibanding 99 orang yang menganggap dirinya benar itu begitu. Tapi kita harus masuk di yang satu ini, bahwasanya kita ditemukan Allah atas inisiatif Allah begitu. Jadi ini adalah prioritas Allah dalam rangka pemulihan. Terjadi kegembiraan yang melampaui pemahaman manusia kalau kita lihat tadi. Pak Marudut, maaf ketutup Pak mic-nya. Oke, ya Bu. Oke. Begitu saudara-saudari, ayat yang ke-7 itu dan ayat yang ke-10 itu atas satu orang yang berdosa yang bertobat dan juga satu dirham yang ditemukan itu. Jadi setiap jiwa berharga di mata Allah. Pertobatan adalah peristiwa surgawi di mana manusia itu betul-betul terjadi perubahan di dalam pola pikirnya untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatannya begitu. Jadi pemulihan adalah tujuan utama Allah. Jadi orang yang sudah menjadi murid Yesus Kristus itu dia betul-betul harus mengalami pemulihan, dan dampak daripada pemulihan itu dan penyembuhan itu dia siap menghadapi tantangan apapun dalam kehidupannya tanpa membeda-bedakan orang. Jadi akhirnya dalam hidupnya ada kasih yang tidak pernah menyerah oleh karena dia sudah menerima kasih Tuhan. Ini saudara-saudari sukacita di surga menjadi pusat perumpamaan ini yang mau kita lihat lebih dalam begitu. Jadi saudara-saudari, tantangan untuk gereja kita masa kini. Apakah saudara-saudari dalam tantangan modern ini masih terjadi diskriminasi berdasarkan latar belakang, agama, suku, budaya, bahasa di negeri kita ini? Ini perlu saudara-saudari untuk kita belajar dari Lukas 15 ini. Atau pengucilan dalam komunitas begitu. Kita bersyukur di komunitas Kingdom Pemilih Indonesia ini, kalau kita dengar-dengar dalam ibadah paginya itu, ada dulunya yang setia, sekarang tidak setia lagi gitu, tapi terus didoakan. Nah itu saudara-saudari, berkatilah Tuhan orang yang dulunya setia di dalam Kingdom Pemilih ini dan sekarang meninggalkan. Jadi kita tidak langsung menghakiminya. Jadi tidak ada langsung penghakiman terhadap mereka yang berbeda. Selalu kita bersikap optimis terhadap mereka begitu. Kecualilah mereka yang meninggalkan kita. Eksklusivitas yang kadang tersembunyi, artinya eksklusivitas tersembunyi ini bahwasanya kita tersembunyi kita mengucilkan orang lain dalam diri kita. Ini yang paling berat juga saudara-saudari. Apalagi kalau kita pernah misalnya ditolaknya, saya pun terkadang aktivitas yang tersembunyi ini bisa juga terjadi dalam diri saya gitu. Ketika saya pernah ditolak gitu, lalu saya terus mendoakannya. Tapi ketika sudah pulih, itu luka yang lama itu tetap ada gitu. Padahal itu sebetulnya harus sudah selesai. Ini termasuk pengakuan juga lah pada malam hari ini. Jadi saudara-saudari, panggilan gereja harus membangun komunitas inklusif gitu, terbuka. Tidak ada lagi sebetulnya soal Yahudi, Parisi, Yunani, tetapi semua menjadi orang yang sudah dimerdekakan dalam Kristus begitu, sebagaimana dalam tema kita bulan ini. Merangkul mereka terpinggir, itu ada yang terpinggirkan, bagaimana kita bisa hadir merangkul mereka, gereja bisa hadir. Misalnya saya ketika di Jogja ada khusus yang pelayanan kepada orang-orang yang terpenjara, melayani kepada orang tua, orang yang lansia begitu. Jadi ada perkumpulan-perkumpulan mereka begitu.
dalam rangka saudara-saudari merangkul para yang sudah tua-tua itu gitu supaya tidak merasa terpinggirkan. Menolak segala bentuk diskriminasi. Jadi saudara-saudari bagaimana kita bisa kembali menghargai semua orang gitu. Kita betul-betul menjadi agen pemulihan. Saudara-saudari bagaimana bisa kita tangkap dalam implikasi eklesiologis gereja sebagai komunitas yang mencari gitu. Jadi fungsi gereja kita harapkan setelah kita mendalami tentang perumpamaan ini lebih dalam, bahwasanya mencari yang terhilang secara aktif, menerima, memandang mereka, memulihkan mereka yang terputus gitu, membangun solidaritas berdasarkan kasih. Dan pelayanan-pelayanan yang mau diterapkan oleh gereja bahwasanya ya perlu juga pelayanan pastoral yang sensitif ataupun yang privasi begitu. Kelompok pendampingan untuk pemulihan. Jadi terkadang pendampingan untuk pemulihan ini bukan mudah. Jadi saya baru-baru ini mengikuti perkuliahan ataupun seminar neuroteologi and smart brain, lalu bagaimana mengubah pola pikir yang salah itu, yang tidak benar itu rupanya bukan mudah begitu. Belajar dari ayam mengeram itu kan 21 hari begitu. Dia harus didampingi terus 21 hari. Kalau belum berhasil 21 hari, tambahkan lagi 21 begitu. Sampai terjadi perubahan. Dan ada juga yang menawarkan waktu itu dengan membaca Amsal setiap hari gitu. Satu pasal tiap hari. Kalau tidak dibaca dengan 5 pertimbangan. Yang pertama direnungkan Amsal itu gitu. Dipelajari apa yang menjadi maksud dan tujuannya, lalu diberi penilaian gitu. Apa dosa yang harus ditinggalkan, apa firman Tuhan harus dipegang dan terus dihidupi sepanjang hari, dievaluasi juga di dalam dirinya. Apakah itu terlaksana atau tidak begitu. Jadi berulang-ulang terus dibaca Amsal itu gitu. Pas pula 31 pasal. Itu kan siap dalam 1 bulan. Dan menurut yang menyaksikan itu, kalau misalkan 1 hari lupa, ulangi lagi gitu. Nah itu. Apa maksud kami di situ? Bahwasannya bagaimana kelompok pendampingan untuk pemulihan ini bukan sesuatu yang mudah. Kita harus menolong mereka mengubah jalur mereka, pikiran mereka yang tersesat itu menjadi pikiran yang benar gitu. Jadi misalnya saya pernah di gerakan anti narkoba, jadi ketika masuk ke dalam kelompok anti narkoba itu ataupun orang-orang yang direhabilitasi begitu, ada rantai dipasang di badannya itu, lalu diubah pola pikirnya itu pelan-pelan. Kalau kamu bisa menghafal puisi ini, puisi Khairul Anam macam ditempeli di dinding itu, maka dilepaskanlah satu-satu rantai itu dari dalam dirinya sampai dia pemulihan. Setelah pulih bisa juga terjatuh lagi gitu. Jadi pertobatan itu harus dalam perjalanan keseharian. Pengajaran yang selalu menekankan kasih. Terkadang memang ya dalam diri kita, wah ini orang berdosa gitu. Membeda-beda, langsung terus ada menjudge, itu menjadi batas saudara-saudari. Komunitas yang partisipatif, bagaimana kita bisa terus berkomunikasi dengan mereka. Lalu bagaimana kita mau melakukan misi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, supaya kegembiraan ataupun kebahagiaan pertobatan orang berdosa. Jadi saudara-saudari keluar untuk menjangkau yang terhilang, jadi tidak berada terus dalam status quo. PK terhadap realitas sosial. Jadi kita Kingdom Pemilih Indonesia ini kita berupaya gitu. Kita melihat ibu ketua kita dan saudara-saudari kita yang terjun di dalamnya, bagaimana PK terhadap realitas sosial gitu. Hadir di tengah yang terpinggirkan. Jadi kalau sudah terpinggirkan ya kita hadir di sana gitu. Jadi tidak terjadi sudah jatuh kita jatuhkan lagi, ataupun seperti pepatah sudah jatuh ditimpa tangga lagi, enggak seperti itu. Menjadi agen transformasi begitu. Bagaimana gereja bisa menjadi
agen transformasi, membawa perubahan dari dalam keluar. Strategi yang dibutuhkan adalah pelayanan sosial yang relevan dan mampu juga mengadvokasi keadilan untuk yang lemah. Itu saudara-saudara. Dialog lintas budaya yang membangun kemitraan dengan organisasi lain. Ini advokasi keadilan untuk yang lemah ada dulu ketika kami di Universitas Kristen Duta Wacana begitu, dia berani mengadvokasi orang yang diperlakukan tidak adil di Lampung. Diterjun di tengah-tengah masyarakat itu gitu bersama dengan masyarakat itu. Atau juga saya mengingat ada juga pendeta HKBP itu, pendeta Palti, Mbak salah pendeta Palti Panjaitan, sama juga sempat juga kami bersama kuliah di Jogja. Bagaimana itu HKBP yang sempat dipinggirkan gitu, tidak diterima izinnya, tidak dilarang beribadah, dia berupaya mendampingi mereka. Kita salut dan bisa menangis kita mendengarkan cerita-ceritanya itu gitu. Tantangan penerapan ataupun juga hambatan dalam menerapkan ini pada masa kini, kegembiraan ilahi atas pertobatan orang berdosa ini adalah bisa dari internal kita atau merasa sudah berada di zona nyaman begitu. Tradisi yang eksklusif sebagaimana Parisi dan Saduki tadi, tidak perlu lagi menjangkau orang berdosa gitu. Atau struktur yang kaku yang ada, saudara-saudari. Jadi kita lebih menerapkan disiplin gereja, aturan gereja, dan macam-macam begitu. Terlalu kaku dalam penerapan disiplin gereja itu yang sebetulnya ya kasih harus di atas segalanya, dan juga kalau ada yang misalnya kena disiplin gereja, ya bagaimana kita bisa membantu dan menolongnya supaya jangan terhilang gitu. Ketidaksiapan jemaat untuk perubahan itu. Ya jemaat itu lebih senang dia berada di dalam status quo. Keseimbangan antara kasih dan kebenaran harus terus dikumandangkan, itu kan keseimbangannya itu. Lalu tangan eksternal itu tadi internalnya keluar, tekanan sosial dan politik. Ini kan kita bisa merasakan bagaimana di negeri kita ini tantangan ini bisa terjadi akibat misalkan dari kaum intoleransi, tapi di tengah-tengah situasi itu kita harus terus hadir begitu, meminta hikmat Tuhan. Resistensi dari masyarakat begitu, jadi kurang menerima akan keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat, kita harus berupaya secara terus-menerus. Dan juga mungkin kompleksitas masalah sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu. Keterbatasan sumber daya kita, bagaimana kita bisa hadir, saudara-saudari. Nah, peran gereja dalam transformasi saudara-saudari harus betul-betul membawa perubahan di tengah-tengah masyarakat itu, bersikap inklusif, menolak diskriminasi, selalu saudara-saudari berdasarkan kasih, dan juga berani mempraktekkan bahwasannya kegembiraan ilahi atas pertobatan orang berdosa itu. Berani melakukan pertemuan pribadi maupun kelompok, melakukan dialog yang membangun begitu, kerjasama untuk kebaikan bersama. Tetapi harus tetap berdasarkan kebenaran firman Tuhan, itu menjadi pedoman saudara-saudari. Lalu pertanyaan yang penting kita jawab pada malam hari ini, apakah gereja kita sudah inklusif dan menerima semua orang? Nah, ini jadi satu perenungan untuk kita pada malam hari ini. Apakah kita aktif mencari mereka yang terpinggirkan dalam situasi kita saat ini? Apakah oleh karena narkoba, oleh karena begal, oleh karena media sosial saat ini, bahwasannya masyarakat kita pemuda-pemudi kita bisa menjadi terpinggirkan, karena saudara-saudari, kalau orang yang sudah kecanduan media sosial itu bisa efeknya tuju kepada otak manusia itu. Bisa terjadi gangguan mentalnya begitu, dan yang kedua bisa menjadi mudah lupa, terganggu
pikirannya dan sangat sulit untuk bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat, dan juga radiasi terhadap otaknya, penglihatan bisa terganggu begitu. Lalu bagaimana kita bisa melakukan pendekatan kepada mereka? Gereja mampu melakukan pendekatan. Jadi melalui Kingdom Pemilih Indonesia menawarkan ya selalu harus dengan egaliter, dengan rendah hati, lemah lembut gitu. Apakah kita bersuka cita atas setiap pertobatan? Kegembiraan ilahi atas pertobatan orang berdosa itu. Nah, itu harus perlu saudara-saudari itu dirayakan sebagaimana ayat 7 dan ayat 10. Betapa malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai atas pertobatan seseorang itu. Apalagi lah kita manusia begitu. Apakah kita menolak sikap eksklusif, artinya menutup diri dan menghakimi sesama kita? Ini perlu ditolak, saudara-saudari, sehingga gereja kita menjadi gereja yang terbuka. Sedemikian jauh yang bisa kami sampaikan untuk menjadi penghantar diskusi kita pada malam hari ini, dan juga bagi saudara-saudari yang akan menjadikan ini menjadi bahan khotbah ataupun perenungan pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah selesai menaburkan kegembiraan ilahi atas pertobatan orang berdosa, supaya bisa disampaikan pada Minggu 14 September 2025 yang akan datang, dan menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu. Hamba-Mu menggali dalam beberapa hari ini, tapi pertumbuhannya adalah pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami puji, kami muliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.